words. And without your word, our life and our ways is dark. Saat ini kami mengucap syukur karena kami mendapatkan saat teduh, bahkan kesempatan anugerah untuk mendengar firman Tuhan, mengerti kebenaran, supaya kami mendapat bekal, supaya pelita kami mendapatkan minyak cadangan, agar pada hari-hari kami mengalami kesulitan, kebimbangan, kami tahu bagaimana kami harus bersikap. Berfirmanlah kepada kami, karena kami hendak mendengar. Juga untuk adik-adik bersama dengan pengasuh mereka di dalam kelas. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka kitab Samuel yang pertama. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 akan saya bacakan bagi kita sekalian untuk menjadi bahan renungan pada hari ini. 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 demikian. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, yang mengerti dan yang melakukan dalam kehidupan kita. Dalam renungan buletin kita hari ini, edisi 1 Maret 2009, kalimat pertama mengingatkan saudara dan saya bahwa hampir setiap orang pada suatu saat dalam hidupnya mungkin, sangat mungkin mengalami depresi, mengalami tekanan batin, persoalan-persoalan yang berat yang mengganggu perasaan kita
dan semua mood kita. Saudara, apakah saudara pernah mengalami depresi? Kadang kita malu mengaku bahwa kita mengalami depresi, tapi itu sesuatu yang wajar, akan cepat atau lambat terjadi. Mungkin bukan cuma sekali, tapi berkali-kali dalam alur putaran kehidupan kita. Ada orang mengatakan hidup ini seperti roda. Kadang kita ada di atas, tapi juga di lain waktu sangat mungkin di bawah, gak di atas terus. Bagaimana kalau kita sedang di bawah? Saudara, kita harus sedia payung sebelum hujan. Jangan baru cari payung ketika sudah hujan. Kita harus mempunyai persiapan ketika kehidupan masih tenang. Ketika kita bisa berpikir dengan dingin seperti saat ini, bukan dalam keadaan yang tegang, pikiran kita ruwet, lalu mencari jalan keluar dan solusi-solusi, mungkin kita akan mengalami frustrasi lebih parah lagi. Hari ini kita mendengar suatu bagian yang menjadi firman Tuhan dari seorang wanita yang istimewa. Hana. Hana ini orang istimewa, saudara-saudara. Mengapa? Di dalam zaman yang budaya ketika wanita itu menjadi makhluk bukan cuma kelas 2, barangkali menjadi kelas 3 atau kelas kesekian. Hana ini orang luar biasa. Entah apa pendidikannya, saya tidak tahu. Kemungkinan besar banyak wanita zaman itu tidak berpendidikan. Tetapi Hana bisa menulis satu puisi yang dia ucapkan dalam doanya dan menjadi berkat untuk ribuan tahun, untuk berbagai zaman. Mazmur 113, kalau saudara sempat nanti pulang baca lagi, itu adalah duplikat dari doa pujian Hana. Kemudian Maria, wanita yang sangat diberkati itu, yang menjadi bunda Yesus, menyanyikan satu magnifikat, satu pujian pengagungan Allah yang mengambil pola dari doa pujian Hana ini. Paling sedikit kita akan mendapatkan 3 versi gaya pujian Hana dalam Alkitab. Satu Samuel pasal 2, yang kedua Mazmur 113, dan kemudian Lukas pasal 1. Hana ini wanita istimewa, dan dia bukan orang tidak bermasalah. Dia mengalami masalah yang berat. Masalah yang berat itu adalah, saudara, kalau kita sangat tertekan dalam perasaan. Persoalan lain tidak seberat persoalan kalau sampai perasaan kita terluka. Hana mengalami korban perasaan yang luar biasa. Dia sebetulnya istri yang sah dari seorang laki-laki bernama Penina. Tapi karena Hana tidak punya anak untuk jangka waktu yang lama, kemudian di dalam zaman itu orang biasa mengambil istri kedua. Dan Penina menikahi kemudian Elkana sang suami mengambil Penina, wanita yang kedua, untuk menjadi madu terhadap Hana. Dan celakanya, quote unquote, si madu ini yang subur, baru menikah setahun, Elkana sudah dapat momongan yang dia tunggu-tunggu. Dan kemungkinan besar itu adalah laki-laki yang diharapkan oleh Elkana untuk menyambung keturunan. Dan anak yang kedua, anak yang ketiga dari Penina, sementara Hana tidak. Lalu ironisnya, Penina, sang istri kedua ini, bukan bersyukur karena Tuhan memberikan dia kesuburan. Dia malah kemudian penuh jealousy terhadap Hana dan sering mengganggu Hana dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Banyak orang seperti itu diberkati tapi tidak berterima kasih, malah mengganggu orang lain seperti Penina. Jadi Hana ini sudah jatuh ketiban tangga, sudah mandul, harus kemudian hidup dengan madu, dan masih kemudian dicerca
oleh perempuan yang menjadi saingannya. Dia susah hati. Di zaman ketika kalau wanita atau istri tidak dapat hamil atau melahirkan, itu adalah suatu aib. Aib bagi sang suami, aib bagi diri wanita itu sendiri. Jadi Hana itu betul-betul sudah ketiban berbagai masalah. Yang menguntungkan, yang masih untungnya ini adalah karena Hana disayang oleh sang suami. Terjemahan bahasa Indonesia, saya heran